yang sangat gemuk, yang Tuhan sayang-sayang. Ya. Kata Nabi Ibrahim, sembelih. Harus kita jamu tamu-tamu ini. Subhanallah, tamu yang tak dikenal datang bertamu, dijamu dengan jamuan yang hangat. Kambing yang paling mereka sayang, yang disisakan tinggal satu yang sangat gemuk, disembelih oleh Nabi Ibrahim. Faragha ila ahlihi faja'a bijlin samin faqarrabahu ilaihim. Cepat mereka masak. Setelah masak langsung pun mereka hidangkan kepada tamu-tamu ini. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Ternyata tamu-tamunya enggak makan. Enggak ada yang menyentuh, enggak ada yang mencicipi makanan ini. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'aujasa fi nafsihi khifatan. Akhirnya Nabi Musa ketakutan. Nabi Ibrahim ya ketakutan. Karena di Arab itu kalau ada orang bertamu dihidangkan makanan kemudian dia nggak makan, maka itu bertanda bahwa tamu ini curiga dengan tuan rumah. Oh, dia kasih racun setahu ini. Makanya kalau antum bertamu disuguhkan makanan, makan biar cuma sedikit, biar nggak tersinggung tuan rumah. Mungkin kalau tuan di Indonesia biasa biar nggak makan, tapi kalau di Arab aib itu nggak makan. Faqarrabahu ilaihim qala la ta'kulun. Nabi Ibrahim terus meminta mereka, makanlah. Ya. Ayo cicipilah. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan. Akhirnya Nabi Ibrahim ketakutan karena nggak ada satupun yang makan. Qalu la takhaf. Tamu-tamunya kemudian mengatakan jangan takut. Qalu la takhaf. Ya, faqarrabahu ilaihim qala la ta'kulun fa'aujasa fi nafsihi khifatan qalu la takhaf. Jangan engkau takut, sesungguhnya kami ini dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ini malaikat-malaikat. Hanya datang memberikan kabar gembira kepadamu, istrimu akan hamil. Pada waktu itu Nabi Ibrahim sudah usia lanjut, sudah di atas 80 tahun. Kata Nabi Ibrahim, kita setua begini sudah mampu. Maitua sudah haid. Bagaimana bisa? Kata malaikat, ini kabar gembira dari Allah. Maka subhanallah, dengan senang dan gembira Nabi Ibrahim akan punya anak. Padahal Nabi Ibrahim ini beberapa kali berdoa kepada Allah, ya Allah, kasihlah aku anak. Saya tidak hafal teks doanya itu, cuma maknanya kira-kira begini. Ya Allah, berilah aku anak, apapun perintahmu akan kulakukan, asal kasih aku anak. Ternyata nikmat punya anak itu Pak luar biasa. Karena kalau orang kawin 10 tahun belum punya anak, goyah itu rumah tangganya itu. Nah, sampai-sampai Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, berilah aku anak. Maka setelah dapat kabar gembira ini tentu senang sekali Nabi Ibrahim. Ternyata subhanallah benar itu adalah malaikat-malaikat yang setelah itu kemudian Nabi Ibrahim ya istrinya hamil dan lahirlah seorang laki-laki yang disebut dengan Ismail. Karena doa Nabi Ibrahim tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah uji Nabi Ibrahim. Apa doanya? Ya Allah, beri aku anak, apapun perintahmu akan kulaksanakan. Maka Allah perintahkan, Ibrahim, sembelih putramu. Karena dia pernah berdoa, apapun perintahmu ya Allah akan kulaksanakan. Aku mau lihat apa betul ini Nabi Ibrahim. Subhanallah, ya. Beda dengan orang-orang sekarang berazam kalau jadi anggota dewan nanti saya akan begini, kalau jadi presiden nanti saya begini, kalau jadi menteri nanti saya begini. Ternyata setelah jadi presiden, jadi menteri, jadi anggota dewan nggak ada dipenuhi itu. Nabi Ibrahim, masya Allah, coba antum lihat. Pada waktu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti aku punya anak, apapun perintahmu ya Allah akan kulaksanakan. Ternyata bukan perintah yang ringan. Orang yang paling dia cintai, orang yang dinanti-nanti, yang didoakan terus supaya punya, setelah mulai remaja, mulai saatnya dia bermain, bersenang-senang, menikmati, bersukar ria dengannya, tiba-tiba datang perintah Allah, inni ara fil manami anni adbahuk. Aku diwahyukan Allah dalam mimpiku bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu.
Fanzur madza tara. Fikirkan wahai anakku, kira-kira apa yang mau kulakukan? Subhanallah, kata Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kalau memang itu perintah Tuhan, laksanakan. Satajudini insyaallah minas sabirin. Aku menjadi orang-orang yang sabar insyaallah. Luar biasa ini Ismail dengan Ibrahim. Makanya jangan berdoa yang macam-macam antum, ya. Jangan sampai Allah mau uji dengan ujian seperti Nabi Ibrahim. Karena ada itu orang berdoa, ya Allah, kalau saya keterima jadi pejabat di kantor ini, kalau keterima jadi kerawan di kantor ini, apapun perintahmu akan kulaksanakan. Nah, hati-hati ini. Setelah keterima, tiba-tiba Allah perintahkan misalkan bersedekah semua gajimu. Kira-kira mampu gak orang itu? Gitu ya. Nah, subhanallah, Nabi Ibrahim bukan cuma bersedekah, menyembelih orang yang dia minta kepada Allah, dan satu-satunya anaknya pada waktu itu Ismail. Tapi Masya Allah, Nabi Ibrahim siap melaksanakan hal tersebut. Kisah yang cukup panjang. Nah, ini ujian yang luar biasa. Nabi Ibrahim lolos dengan itu. Kemudian lanjut. Wa awwalu man istahadda wa Ibrahim. Dan manusia yang pertama kali yang diperintahkan untuk mencukur bulu kemaluan adalah Nabi Ibrahim. Dan itu yang saya ceritakan kepada antum. Perintah kepada Nabi Ibrahim ini berlanjut kepada perintah umat-umat berikutnya sampai kepada umat Rasulullah SAW. Makanya tidak boleh orang Islam membiarkan bulu itu. Dan menjadi haram dia kalau 40 hari kau belum cukur-cukur. Ya, ini mohon maaf, saya harus sampaikan karena mungkin jarang ustaz-ustaz yang menyampaikan ini. Mungkin di ceramah juga tidak ada. Nah, saya sampaikan kepada kita kaum muslimin bahwa syariat tentang mencukur bulu kemaluan ini adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, dan syariat yang pada Nabi Ibrahim khususnya untuk syariat ini berlanjut sampai hari kiamat, termasuk umat Rasulullah SAW, dan haram hukumnya membiarkannya sampai 40 hari. Jadi ingat-ingat, kalau 1 bulan kau belum cukur-cukur, cepat jo, ya. Pi di Indomaret, pi beli itu cukur-cukur. Ya, kalau nggak ada cukur-cukur di rumah. Asalnya pakai gergaji. Kemudian lanjut. Wa awwalu man qullima azfaruhu. Dan manusia yang pertama kali mendapatkan perintah dari Allah untuk memotong kuku adalah Nabi Ibrahim. Dan syariat ini berlanjut sampai hari kiamat. Maka kita umat Rasulullah disunahkan dan diperintahkan untuk potong kuku. Dan sunahnya itu adalah pada hari Kamis dan hari Jumat. Nah, sekarang yang belum potong kuku, semua boleh potong. Kalau nggak boleh malam ini, besok insya Allah. Ada orang bilang, nih boleh potong kuku malam-malam. Secara syariat, mau siang mau malam boleh. Cuma kan malam matanya sudah kabur, jangan potong malam-malam. Ya, nanti tersalah potong. Boleh tunggu pagi, ya, gitu. Sama dengan dulu. Orang bilang nih boleh potong rambut di malam hari. Karena dulu pasti pakai lampu botol. Sekarang karena lampu neon begitu terang, orang potong rambut malam-malam nggak masalah itu, ya. Kan biasanya yang begini dikaitkan dengan kepercayaan-kepercayaan yang itu adalah tahayul dan khurafat. Nggak ada. Boleh potong rambut di malam hari ataupun siang hari, boleh potong kuku di malam hari ataupun siang hari. Hanya saja bekas potongan rambut, bekas potongan kuku itu jangan dibuang sembarangan. Kenapa? Karena itu bisa menjadi asbab orang yang iri, orang yang dengki, orang yang jahat kepada kita bisa dia ambil, dibuatkan buhul, dan dia sihir kita, bisa kena sihir kita. Itu aja, ya. Maka amankan bekas rambut, potongan rambut kita, bekas potongan kuku kita. Nah, bahkan saya baca dalam beberapa hadis, Pak, orang-orang yang suka pelihara kuku ini pada hari kiamat nanti dibangkitkan kuku-kuku mereka ini panjang-panjang, terbuat dari besi. Lalu mereka mencakar-cakar tubuhnya dengan kuku tersebut sehingga terkelupas kulitnya. Lalu tercabik-cabik dagingnya sampai ke tulang. Dan itu mereka lakukan setiap hari.
setiap kali hancur Allah ciptakan lagi kulit dan daging yang baru, kemudian mereka cakar lagi, dan begitu seterusnya. Ini karena orang suka pelihara kuku waktu di dunia. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang piara-piara kuku, ya. Tidak baik, Pak. Kalau ada yang pelihara kuku, ya apalagi yang cewek-cewek, ya mungkin suka bergaya, bergayalah dengan cara-cara yang mubah, yang boleh. Jangan bergaya dengan gaya-gaya yang haram. Ya, haram hukumnya pelihara kuku dalam Islam. Jadi sekali lagi sunnah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk potong kuku setiap 1 minggu 1 kali, imma hari Kamis atau hari Jumat. Besok insya Allah masih boleh yang belum potong kuku, silakan untuk potong kuku. Berpahala besar kita kalau kita niatkan potong kuku sunnah Nabi SAW. Kemudian wa awwalu man qassa syarib, dan manusia yang pertama kali yang diperintahkan Allah untuk memotong kumis adalah Nabi Ibrahim. Nah, maka termasuk sunnah kalau kumis ini sepanjang menutupi bibir, potong. Bukan cukur, ya. Kecuali Bapak tidak suka. Ada yang tidak suka kumis, ya udah, cukur. Apalagi mungkin istrinya nggak suka, Pak, cukur kumis. Nah, dicukurlah. Tapi ada yang suka kumis-kumis tipis, boleh, silakan dipelihara, tapi jangan sampai melebihi bibir. Karena kumis yang melebihi bibir itulah yang haram. Ada orang masya Allah, DP kumis dia buat tapisan kopi. Jadi pas minum kopi jadi saringannya kumis. Nah, ini kotor, Pak, ya. Ini tidak bersih. Agama Islam ini adalah agama yang suci, agama yang bersih. Ya, bahkan saya bilang tadi, kata Nabi, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu setengah daripada iman. Jadi orang yang tidak bersih dalam Islam itu setengah imannya tidak sempurna. Makanya kita selalu diperintahkan untuk bersih. Baik itu pakaian, baik itu badan, baik itu tempat, semua selalu bersih. Nah, memotong kumis ini adalah syariat yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim langsung melaksanakan. Wa awwalu man syaba, dan manusia yang pertama kali yang memutih rambutnya adalah Nabi Ibrahim. Uban kata orang bahasa, ya. Jadi manusia yang pertama kali beruban, manusia sebelumnya tidak beruban. Yang beruban pertama kali itu Nabi Ibrahim. Faqala ma hadza. Lalu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, apa ini? Qala hadza waqarun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uban ini adalah kewibawaan. Qala ya Rabbi zidni waqaran. Lalu Nabi berdoa, ya Allah tambahlah kewibawaanku. Makanya di Islam tidak boleh cabut uban. Ada orang-orang kampung itu, Pak, nah cabut akan kita rambut putih, satu rambut putih 100 rupiah. Jadi kalau dapat 10 ribu, itu 100 10 ribu. Nah itu nggak boleh dalam Islam, cabut rambut putih itu nggak boleh. Kenapa? Karena banyak hadis yang menceritakan tentang fadilah rambut putih ini. Salah satu di antaranya kata Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan menjadikan saksi orang yang meninggal pada waktu beruban. Artinya dia sampai beruban dalam ajaran agama Islam ini, maka itu akan menjadi saksi di hadapan Allah, dia adalah orang yang beriman, yang masuk Islam, ya, sampai dia beruban. Makanya uban itu tidak disuruh untuk dicabut. Boleh nggak Ustaz dicat? Ya, kan gitu nanti. Ini pertanyaan fikih. Bolehkah mengecat rambut putih? Boleh, asalkan bukan warna hitam. Kenapa bukan warna hitam? Pertama, hadis-hadis Nabi melarang mengecat rambut dengan warna hitam. Yang kedua, mengecat rambut
Putih dengan hitam adalah penipuan. Orang lihat, Masya Allah, masih dah paling muda no. Yang uban-uban di sini nih coba cat hitam. Dan lihat, Masya Allah, masih muda ini. Ya, itulah penipuan. Maka nggak boleh. Tapi kalau warna lain boleh. Hanya saja para ulama kita menyebutkan, jadi dalam Islam itu ada namanya muru'ah. Muru'ah itu apa ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Muru'ah itu begini nih. Tidak pantas seorang khotib naik di atas mimbar kemudian nggak pakai peci. Ya, saya menyampaikan khutbah di sini nih nggak pakai peci. Nah, ini menyelisihi muru'ah, ya, menyelisihi kebiasaan baik. Meskipun pakai peci ini nggak wajib, nggak sunnah lagi, ya. Bapak kalau ada yang pernah sholat di Mesir, Pak, di Mesir itu sebagian masjidnya khotibnya nggak pakai peci, karena bagi mereka itu biasa. Oh, tapi kalau di Masjid Raya ada khotib yang nggak pakai peci, aduh, nyawa habis dari cerita itu, gitu ya. Iya, orang di sini, Masya Allah, sudah pakai peci, sudah pakai sorban, begitu ya, pakai sarung. Kalau di Arab, khususnya di Arab Saudi, sarung ini bagi mereka adalah pakaian kamar mandi. Begitu di mereka. Cuman di kita di Indonesia sarung ini pakaian kehormatan. Orang yang pakai sarung itu, Pak, lebih terlihat dia soleh, lebih bermuruah ketimbang orang pakai celana. Jadi kalau ada imam yang pakai celana panjang dengan imam yang pakai sarung, lebih terlihat terhormat imam yang pakai sarung, kan begitu ya? Lebih terlihat soleh imam yang pakai sarung. Meskipun tidak ada dalam syariah mana yang lebih berpahala, pakai sarung atau pakai celana. Sama dua-duanya. Yang diperintahkan menutup aurat, gitu ya. Celana panjang menutup aurat, sarung pakai menutup aurat. Hanya saja muru'ah. Muru'ah itu adalah adat kebiasaan baik. Nah, itu tuh. Nah, yang saya ingin sebutkan, untuk mengecat rambut ini lihat-lihat dulu menyelisihi muru'ah atau tidak. Yang sampai setua kongpi wapiran, Masya Allah, tete-tete gaul ini ya, opa-opa gaul, nanti orang bilang begitu. Nah, ini menyelisihi muru'ah. Bapak seorang imam sudah tua, kongpi wapiran, apa kata orang itu? Padahal secara hukum nggak apa-apa, boleh. Cuman muru'ah, ya, tidak baik secara muru'ah, ya, secara adat yang baik tidak baik hal seperti itu. Begitu. Sama halnya juga dengan penampilan gaya-gaya tren anak muda. Selama menutup aurat, bukan ketat dan bukan tipis, boleh. Tapi kalau orang sudah tua-tua berpenampilan seperti itu terlihat ya menyelisihi muru'ah, sebaiknya nggak usah begitu. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian adalah siwak. Yang pertama kali yang Allah perintahkan untuk siwak itu adalah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim melaksanakan siwak. Kalau terang sekarang siwak ini ada dua. Ada siwak yang pakai odol, ada siwak yang dengan akar kayu. Kedua-duanya namanya siwak. Makanya kata Nabi, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Andai tidak memberatkan bagi umatku, ku perintahkan mereka untuk sikat gigi setiap kali hendak berwudu. Jadi wudu itu menjadi sunnah bagi kita. Dan sangat diperintahkan untuk sikat gigi ini pertama pada waktu bangun tidur. Sunnah itu, Pak, berpahala besar. Orang bangun tidur sikat gigi. Jangan bangun tidur langsung makan, ya, sikat gigi dulu sunnahnya. Yang kedua, disunahkan untuk sikat gigi pada waktu mau baca Al-Quran. Dan yang ketiga, disunahkan untuk sikat gigi pada waktu mulut kita mulai bau. Ya, orang yang lebih tahu. Ya, jadi kalau terasa sondak sedap ini, sikat gigi lah.
Itu ya dalam tuntunan Islam. Kemudian natful ibti, membersihkan bulu ketiak. Ini syariat yang ada di zaman Nabi Ibrahim yang berlanjut sampai hari kiamat. Nah, tidak boleh bagi orang umat Islam ngaku orang cinta kepada Rasul, ngaku sebagai orang yang bertauhid, lalu bulu ketiaknya lebat. Itu tidak perlu mau dicek, orang yang lebih tahu. Ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang bulu ketiaknya masih panjang-panjang, nah pulang rumah segeralah untuk dibersihkan. Jangan sampai ya seperti itu. Ada orang, saya dulu punya dosen orang Mesir. Dia nikah di kampung. Orang kampung ini nggak dapat bimbingan agama kali begitu. Pas bulan madu, istrinya cukup cantik, dia bilang. Pas bulan madu, di malam-malam datang mau tidur, kan bulan madu kan pakai baju sudah baju-baju mini begitu. Pas bulan madu sudah mau tidur, setelah dibuka begini ketiaknya, masya Allah, lebat. Kata dia, kata dosen saya ini, saya jadi langsung tidak simpati, ya. Jadi langsung hilang rasa cinta. Ya. Jadi tidak cantik perempuan yang membiarkan bulu ketiaknya yang lebat itu, ya. Dan itu menyelisihi fitrah, ya. Tidak baik. Baik itu laki-laki ataupun perempuan, jangan biarkan, bersihkan. Bagi yang sedikit boleh dicabut, bagi yang lebat boleh dicukur, ya, atau digunting sesuai dengan ya kesanggupan kita masing-masing. Kemudian istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Ini juga syariatnya Nabi Ibrahim. Dan terang Nabi Muhammad adalah syariat memasukkan air ke dalam hidung itu. Memasukkan air ke dalam hidung itu dimasukkan dalam tata cara wudu. Al-istinsyaku wal istinsaru. Ya, memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Itu adalah tuntunan dalam berwudu. Ternyata subhanallah, dengan corona kemarin itu terungkap sarangnya kuman itu di hidung. Makanya pada waktu orang di mau swab itu di mana alat dimasukkan? Di hidung. Di hidung itu sarangnya kuman. Pada waktu orang setelah isolasi karena corona, lalu mau di swab lagi masih positif atau sudah negatif, kata orang-orang bersihkan dulu hidung sebelum mau di swab itu. Nah, kita di Islam subhanallah jauh-jauh sebelumnya Nabi sudah tuntunkan kepada kita. Bahkan sejak Nabi Ibrahim ada disebut dengan al-istinsaku wal istinsaru, memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya dengan tangan kiri. Nah, itu mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Jadi jangan biarkan bersarang kuman di hidung kita. Makanya kenapa hidung itu ada bulu-bulu di dalamnya? Karena kalau tidak ada bulu-bulu dalam hidung, kuman-kuman itu langsung masuk ke dalam. Debu-debu itu langsung ke dalam. Maka tidak akan mampu daya tahan tubuh kita untuk mencegah kuman-kuman tersebut. Maka adalah bulu, sehingga dia tersinggah di situ. Nah, dengan kita berwudu keluar dia. Dengan kita berwudu keluar dia. Makanya orang rajin berwudu sehat sebetulnya. Nah, sayang waktu juga yang sudah selesai. Padahal masih banyak ini ya, satu ayat belum kita jelaskan dengan tuntas. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.